pagi, perkenalkan nama saya Rosalinda Situmorang. Saya Basyarul Aulia. Saya Adinda Hadijah. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan dan berjudul Konferensi Organisasi Islam yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan mengenai Konferensi Organisasi Islam. Konferensi Organisasi Islam merupakan forum penting dalam dunia Islam yang bertujuan untuk membahas berbagai isu yang relevan dengan umat Islam secara global. Konferensi ini seringkali menjadi tempat di mana para pemimpin negara-negara Islam, ulama, dan tokoh masyarakat lainnya dari berbagai negara berkumpul untuk berdiskusi, berunding, dan mengambil keputusan bersama. Salah satu konferensi Islam terbesar dan paling berpengaruh adalah Konferensi Islam Tingkat Tinggi ataupun disingkat dengan KTT atau Organization of Islamic Cooperation ataupun disingkat dengan OIC. OIC didirikan pada tahun 1969 dan saat ini terdiri dari 57 anggota. Tujuan utama OIC adalah memperkuat solidaritas dan kerjasama antara negara-negara anggota dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selain OIC, terdapat juga berbagai konferensi lainnya yang diadakan oleh organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI, dan lagi Liga Arab, dan lain-lain. Konferensi ini biasanya membahas isu-isu seperti penyebaran Islam, hak asasi manusia dalam Islam, konferensi di negara-negara Islam, dan isu-isu sosial dan ekonomi lainnya yang mempengaruhi umat Islam. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sedangkan untuk konferensi para Menteri Luar Negeri KTM sesuai dengan artikel 5 Piagam OKTI diadakan sekali dalam setahun bertempat di salah satu negara anggota. Pertemuan yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri tersebut akan memeriksa dan menguji progres report dari implementasi atas keputusan-keputusan dari kebijakan yang diambil pada pertemuan KTT. Sesuai artikel 8 Piagam OKTI yang menyangkut keanggotaan dijelaskan bahwa organisasi terdiri dari atas negara-negara Islam yang turut serta dalam KTT diadakan di Rabat dan KTM Konferensi para Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan di Jeddah Maret 1970, Karachi Desember 1971, serta yang menandatangani piagam. Kriteria yang dirancang oleh panitia persiapan KTT 1 adalah negara Islam adalah negara konstitusional Islam dan mayoritas penduduk Islam. Semua negara Muslim dapat bergabung dalam OKT. Pada dekade 1990-an, partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai terlihat, yaitu ditandai dengan kehadiran Presiden Soeharto pada KTT OKI ke-6 di Senegal pada Desember 1991. Hal ini dapat dilihat sebagai titik awal perubahan kebijakan luar negeri Indonesia untuk berprestasi lebih aktif di OKI. Partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai mendapatkan respon positif dari banyak kalangan. Bahkan Indonesia menjadi pameran penting dalam pelaksanaan agenda-agenda OKI. Indonesia dipandang memiliki peran yang sangat strategis bagi OKI dan dunia Islam karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia yang bukan negara Islam, serta prestasi Indonesia di dalam penerapan demokrasi Indonesia bisa dikatakan menjadi model ideal bagi dunia Islam dalam pameran demokrasi karena dinilai berhasil di dalam menerapkan demokrasi. Selain itu, Indonesia juga dianggap sebagai jembatan penghubung antara dunia Islam dengan dunia Barat. Kedekatan Indonesia dengan Barat dikarenakan prestasi Indonesia di dalam pengembangan demokrasi menjadi sebuah model penting bagi Indonesia untuk dekat dengan dunia Barat yang selama ini selalu giat mengumandangkan demokrasi dunia terlebih pasca Perang Dingin. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf.
Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.